actingnya. Kamera roll. Action. Udah toh. Take 1, kamera roll. Action. Oke, hai, welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan kita kedatangan lagi I'm back. one more time. Dan mungkin kedepannya juga bakal sering-sering ketemu sih. Nah, next cuman kita akan sering ketemu. ya yang pasti di balik layar sering ketemu sih. Nah, ini beda dengan segmen sebelumnya. Ini adalah segmen The New World. Emang ini tentang apa sih? Nah, karena ini yang pertama kali, mungkin sekilas dijelasin aja. Intinya ngomongin tentang kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin 5-10 tahun ke depan itu. Baik. Itu kira-kira ada apa sih gitu. Wow. Nah, pasti teman-teman udah kenalan lah ya sama Bu Dina, jadi mungkin nggak perlu perkenalan lagi lah ya. Apa mau perkenalan sekilas aja? Sekilas deh. Ya, mungkin ada teman-teman kamu yang baru ya, teman-teman yang baru ketemu sama aku ya. Kenalin, aku Dina. Kita seumuran ya. Seumuran iya. Gitu. Kita temen main ya kan, temen ngobrol, temen nangis juga kadang-kadang. Ya bener. Tapi enjoy sih ya, usia itu tidak jadi patokan dan tidak jadi penghalang. Sarang. Oke, kita ngomongin apa sekarang? Nah, kita mulai dulu aja. Sekilas ya, kita akan ngomongin tentang nanti kan kita akan diskusi kira-kira masa depan tuh seperti apa sih. Cuman yang sudah terjadi sekarang adalah, misalnya contohnya adalah di US itu udah mulai ada driverless car. Kita udah bisa beli driverless car, sama juga ada Uber yang udah nggak ada sopirnya lagi. Itu yang pertama. Terus juga di US lagi itu ada tempat pizza yang pengantarannya tuh nggak pakai orang, jadi nggak diantar sama kurir, tapi kurirnya itu robot. Mungkin jaraknya itu nggak terlalu jauh, cuman kan ya itu adalah working progress. Nah, berarti kan apakah driver atau kurir itu besok masih akan dipakai lagi? Nah, kira-kira Bu, sebenarnya selain yang tadi kita obrolin itu, apa sih pekerjaan yang mungkin kedepannya akan terbuka, akan ada baru, dan apa saja pekerjaan yang akan tutup, yang udah nggak ada lagi? Menurut saya dengan berat hati saya harus mengatakan pekerjaan yang mungkin akan tertutup ya adalah, mohon maaf, mungkin kayak teacher atau ya guru, seperti itu sih. Itu menurut saya ya. Kenapa? Karena hari ini teknologi itu udah canggih banget gitu. Kita mau belajar apa semuanya udah ada gitu kan. Mau pakai metode apa belajarnya udah bisa. Otodidak juga anak-anak sekarang udah pinter banget gitu ya. Tutorial banyak banget gitu kan ya kan. Terus tapi ya memang itu yang menurut saya akan mungkin hilang gitu loh untuk pengajar ya, untuk pengajar gitu. Dan maksudnya pengajar konvensional ya, kan? Jadi di sekolah tatap muka dan segala macam gitu. Hari ini juga kan kebanyakan juga udah pakai tutorial, pokoknya take video sekali, habis itu ya udah ditonton sama dan orang. bisa diulang-ulang dengan metode yang sama, tidak berubah gitu kan. Kalau misalnya mungkin saya ngajarin Ajeng gitu kan, bikin apa gitu kan, yang kemarin aduh ininya ketinggalan gitu, aduh lupa gulanya atau apa gitu. Tapi kalau video itu mau pasti dia udah tertata semua, udah tertata semuanya, lengkap. dan itu urutannya seperti itu gitu loh. Nah, kayak saya tadi bilang bahwa kamu mau belajar pakai metode apa, hari ini semuanya ada gitu kan. Mau teknologi searching kata apa gitu ya di internet udah gampang banget, kita pasti dapetin gitu ya. Kayak contoh mungkin ya ada beberapa teman-teman yang gimana sih kok kamu bisa pinter masak segala macam. Ternyata tinggal klik aja pasti kamu dapat. ada di sini, klik aja dina.com. Nanti akan Pamot bla 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 ya. merek ya disebut. Iya, nanti belum launching. Belum launching udah disebut. Ya. Gak apa-apa. Nah, itu banyak banget gitu. Kita mau yang nggak ngerti, misalnya mau masak apa gitu atau bikin apa ya,
ya nggak kepikiran mau bikin rak buku atau rak tanaman. Nah sekarang rak tanaman gitu kan, waduh suaminya nggak bisa atau apa, udah googling aja atau misalnya carilah di YouTube Nanti gitu muncul untuk- peralatan apa ya, aja peralatan yang dibutuhin. dibutuhin gitu, atau bahkan sekarang nge-link dengan Belinya di mana? ya itu. Nanti kan biasanya juga ada linknya ya. Jadi kayak tutorial kayak gitu tuh udah gampang banget lah sekarang gitu. Jadi untuk kursus segala macam itu kayaknya Mungkin udah nggak relevan lagi ke depannya. harus keluar rumah ya kan, ketemu sama orang, wasting time gitu. Hari ini mau tidur buka dulu, bangun tidur buka dulu, itu udah kayaknya udah. Tapi artinya gini nggak sih Bu? Jadi habitnya tuh berubah, tapi kan sesosok teacher itu tetap ada. Betul. Jadi mungkin kita udah nggak ketemu secara langsung lagi, mungkin udah nggak di depan kelas lagi, tapi teacher itu tetap melakukan, cuman dengan cara yang beda. Misalnya langsung take, metodenya beda. Berbeda gitu. Gitu kan? Nah itu juga yang akan menurut saya adalah pekerjaan yang masih akan terbuka untuk di kemudian hari. Itu adalah ya komunikasi personal yang lebih intens gitu. Kayak contoh mungkin hari ini dengan banyaknya teknologi kita nggak ketemu sama orang gitu kan, nggak komunikasi kayak gini gitu loh, nggak bisa ngerasain feelingnya orang, sedihnya orang seperti apa gitu ya. Justru nanti pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu gitu nanti yang akan ya. terbuka. Aku inget tuh di luar negeri kayaknya sudah pernah ya, dan mungkin teman-teman juga udah sering denger gitu bahwa pekerjaan tuh apa sih? Cuman kasih hak aja sama orang gitu. Nih, aku kasih. Jadi apa ya? Bukan dalam tanda kutip terus dibawa untuk yang hal-hal negatif ya. Karena mereka juga, setahu saya waktu itu saya baca dan saya dengar juga, mereka punya pakem-pakem sendiri gitu loh untuk di mana harus dilakukan seperti itu loh. Gitu. Jadi orang yang misalnya sama kayak psikolog nggak sih? Beda ya? Mungkin agak berbeda ya, karena kayak pendengar curhat ya, gitu. Ya kalau hanya mendengar apa ya? Kalau psikolog mungkin akan dikasih arahan dan segala macam gitu ya. Kalau udah ke arah yang berat mungkin dia ke psikiater ya. Oh, kalau psikiater kan udah Lebih kayak ke jiwa ya, obat resep Bisa gitu ya, ngasih seperti obat, itu. Kayak gitu kan istilahnya udah agak sedikit butuh obat penenang dan lain-lain gitu ya. Tapi ini sih lebih kayak ke arah kamu tuh cuman benar-benar butuh orang yang mau dengerin kamu, kayak physical touch yang Tapi itu pekerjaan tuh, Bu. bisa jadi Jadi Bisa profesional istilahnya apa sih, curhat? profesional personal apa ya? Listener. Professional listener. Wah, kayaknya bagus tuh. Iya, kayak Jadi- cocok tuh, jadi cocok. Temen-temen ya, mungkin yang hari ini aku butuh butuh temen cerita, butuh temen yang buat dengerin gitu. Jangan menganggap bahwa itu sepele aja gitu kan. Atau misalnya aku siap jadi tong sampah kamu mungkin berpikir apaan sih jadi tong sampah gitu. Tapi secara nggak sadar itu sebenarnya kita memang butuh itu. Bener sih. Dengan activity yang cukup tinggi gitu ya, apalagi kita merantau ya, jauh dari keluarga gitu kan, dan belum ada seseorang Belum ada. nanti kontak saya tolong ya dibajak sini. Nanti nomor WhatsApp-nya link below. Itu butuh yang dengerin kayak gitu ya. Mungkin physical touch yang enggak physical touch yang positif ya, untuk sekedar ngerasain orang gitu kan, rindu sama keluarga yang jauh, apalagi sekarang kondisinya kita nggak bisa pergi, nggak bisa pulang gitu. Padahal Bu, sebenarnya tuh ada beberapa robot atau kayak aplikasi yang memang dibuat untuk menjadi pendengar, dan mereka justru bisa memberikan feedback yang tepat buat kita. Nah, atau misalnya psikolog nih, sampai sekarang pun juga udah mulai dirancang psikolog dari robot. Jadi mereka sudah dikasih beberapa data, kalau misalnya mereka ngomong kayak gini artinya apa, mereka berekspresi seperti apa, kan udah ada kayak face itu kan, face detection gitu. Mereka kalau senyum tuh gimana, ini gimana ya.
sambil mereka ngomong, sambil mereka cerita, sambil mereka mengasih informasi, robotnya tuh bisa juga nge-scan wajah kan. Oh, jadinya oke. dia Kayak tahu memori sebenarnya gitu ya, ada memori iya, gitu jadi ya. mereka tuh tahu oh ini tuh sekarang dia tuh merasakan apa yang harus aku kasih tahu. Sedangkan kalau misalnya orang, mereka punya judgement sendiri berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Padahal kalau robot kan enggak. Kalau robot kan benar-benar objektif. Berdasarkan data ini dengan ekspresi kayak gini, kemungkinan dia itu ngerasain ini dan cure-nya adalah ini, objektif. Sedangkan orang itu kadang-kadang ya mungkin ada beberapa yang udah profesional banget, mereka nggak bisa ngasih obat yang udah sesuai. Tapi ada juga yang pengalamanku dulu gitu. Jadi berdasarkan pengalamannya dia ngasih saran ya berdasarkan pengalaman. Itu kan berarti lebih ke judgmental kan. Nah itu kayak gimana Bu? Balik lagi ya, namanya juga dia dirancang dan Oke. dirancangnya sama manusia gitu. Artinya kita menentukan satu hal itu yang diprediksi. Ya ketika ada A, reaksimu A1. Ketika ada B, reaksimu B0 misalnya seperti itu dibuat. Rancangan. Cuman kan kita nggak tahu ya, mungkin ada berapa ribu rancangan gitu kan. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, Tuhan itu menciptakan kita tuh makhluk sosial. Artinya ya kita harus ketemu sama orang beneran gitu yang sesama dengan kita gitu, yang bisa bener-bener ngerasain gitu. Atau mungkin bahkan ketika memang ada orang temen yang curhat dan segala macem, itu kan kalau kita berdua nggak harus ketika kita bercerita itu kita sama sepemikiran. Kita harus reaksimu harus begini, The gitu, harus perspective begini. lain. Ya, tapi bisa jadi ketika saya atau Ajeng cerita gitu kan, lu ngapain sih kayak gitu, bla 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 bla, yang bertentangan gitu loh. Justru dinamika itu yang kita sementara kalau robot cari. Ya udah nggak plain disetting aja. untuk marah, nggak disetting untuk Plain. ikut terharu dan segala macam gitu. Akhirnya ya bisa jadi ditakutkan si orang yang manusia yang bercerita ini juga akhirnya cuman ya plain doang. Ya udah dapat Dan- jawaban, ya udah dapat apa, cuman nggak merasakan apa ya. Iya, nggak ada kepuasan atau nggak ada sesuatu yang menyentuh bener-bener kayak kelegaan gitu. Berarti harusnya ya semacam psikolog atau semacam professional listener tuh kedepannya tetap akan relevan. Menurut saya sih, menurut Karena saya. kita kan juga tetap pengen merasa didengarkan, ada orang secara langsung dan emosinya kan juga beda. Maksudnya kita ngelihat orang dengan emosinya dia kan Iya. beda dengan kita cuman ketemu sama robot atau ketemu sama Even robot itu udah dikasih scan detektor wajah lah segala macam, tapi dalam hatinya manusia siapa yang tahu? Baik. Aduh. Oke Bu, kita lanjut. Nah ini kan tadi kita udah ngomongin kira-kira apa yang mungkin udah nggak akan ada lagi tadi teacher. Terus yang kira-kira yang akan bertahan gitu apa Bu? Yang dari sekarang udah ada dan sampai ke depannya juga masih ada.